Tolong disiapkan ya. Jodoh serius. Oke. Jodoh serius. Oke. Israel kiamat. Kata berdoa. Alhamdulillah berdoa sudah ya. Sekarang ada yang sudah kenal sama Ustazah belum? Gimana yang kenal ya? Oke, sekarang Ustazah mau memperkenalkan diri dulu ya. Ustazah Yuliani, panggil aja Ustazah Yuli. Alamat di Tunas Dukungan Asri. Pendidikan SMK Sawalebar jurusan Busana. Oke, langsung ya. Ustazah juga mau kenalan sama kalian semua, karena tak kenal maka tak sayang. Tapi sebelum kenalan sekalian Ustazah absen ya, supaya kita kenal masing-masing. Absennya mana? Akhori Ko Arsenio, gimana? Hadir ya. Aisyah Nur Hidayah. Alhamdulillah sehat ya. Zahra Nina Aulia. Oke, kita doa udah, kenalan udah, absen udah. Sekarang kita mulai pelajaran kita ya. Keluarkan buku bahasa Indonesia ya. Udah ya. Ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Halaman berapa itu? Bab berapa? Keempat ya. Halaman 57 ya, 57 58 ya. Bab keempat tentang sukses dengan berwirausaha. Ya, tentang berwirausaha. Ustazah ada teka-teki nih. Siapa yang bisa jawab nanti Ustazah kasih hadiah. Sama pemain. Teka-tekinya, apakah aku melindungi tubuh dari debu dan dingin? Aku kalau dipakai setiap hari dan membuat orang cantik dan gagah. Ini baju. Cuci tangan dong. Nanti ada lagi tengah-tengah. Yang penting harus fokus dan dengarkan tanda dulu. Jadi tema kita tentang berwirausaha ya. Berwirausaha itu banyak ya. Berwirausaha itu artinya adalah, siapa yang tahu? Tunjuk tangan, siapa yang tahu? Yang lain. Ayo, buku Anda dibaca dong. Apa arti berwirausaha ya? Hah? Contohnya. Bukan contoh berwirausaha. Contohnya. Contoh berwirausaha. Buat apa? Ayo, nanti siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Apa? Contoh berwirausaha? Masa nggak tahu contoh berwirausaha? Contohnya berdagang.
Ustazah akan menjelaskan tentang berwirausaha penjahit. Karena Ustazah bawa alat-alatnya. Sekarang kita pelajaran tentang penjahit busana ya. Ada pena? Spidol? Berwirausaha. Ini banyak tapi ini kan kosong. Berwirausaha. Sekarang tentang menjahit. Orang yang menjahit disebut dengan siapa namanya? Penjahit. Penjahit adalah orang yang menjahit pakaian. Menjahit artinya pekerjaan adalah pekerjaan menyambungkan bahan ya, bukan baju. Kalau baju itu udah jadi kain atau bulu. Yang bisa dilewatkan. Oleh benang dan oleh jarum. Dan benang. Orang yang menjahit disebut penjahit. Disebut penjahit. Orang yang maling disebut penjahat. Oke. Tahap-tahapan menjahit ya. Tahap-tahapan menjahit. Ada beberapa tahap. Jadi desainer itu siapa? Orang yang yang membuatnya, pakaian itu namanya siapa aja? Kita apa aja? Payung. Satu aja siapa? Yang sering di Indonesia, yang badannya besar, gemuk. Ayo. Nah, dia ada ini ngajak desainer Indonesia. Siapa? Ivan Gunawan. Terus Ana Avanti, Sebastian Gunawan dan lain-lain. Itu desainer Indonesia. Setelah kita memilih model pakaian, selanjutnya kan tahu mengukur padan. Bahkan kita tahu nih pengen baju apa, pengen rok atau bikin baju atau bikin gaun. Setelah kita tahu modelnya, kita ukur.
pesta. Oke Bu, bikinnya kan model bajunya. Ukur dulu ya Bu ya. Jadi mengukur ya. Mengukur ini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau mau rok, yang diukur rok. Kalau mau baju, yang diukur badan. Jangan mau rok, yang diukur badan. Tidak nyambung ya. Jadi sesuai apa yang kita inginkan mengukur. Yang ketiga, mengukur ini ada alat-alatnya loh. Sebutkan satu alat untuk mengukur baju. Nah, diam dulu, nanti belum tahu. Kalau tahu langsung tunjuk tangan. Sudah kan? Tunjuk tangan, diam. Saya Bu, jadi mengukur itu alatnya yang pertama meteran. Setelah itu setelah mengukur kita membuat pola. Ukuran udah ada, modelnya udah ada, langsung kita buat pola. Bukan buat pakaian. Dan tahu apa aja yang dibutuhkan alat untuk membuat pola? Ayo. Itu tali. Tali Itu pensil. selain itu, garis apa aja? Meteran juga sudah. Ada yang tahu nggak tahu ya? Tiga, sebutkan tiga. Membuat pola sayang ini ya. Tante kasih tahu ya. Jadi membuat pola itu pertama kita butuh meteran. Yang kedua kita butuh mistar. Mistarnya banyak ya. Ada 4. Mistar lurus, mistar bengkok, mistar L, dan mistar panggul. Panggul ini gunanya untuk kalau bikin model panggul. Karena kalau mistar L untuk bikin lengan. Nah, kan model lengan kan agak belok kayak L ya. Kalau mistar ini bulat untuk bikin leher, bulat kan? Leher kita. Itu gunanya. Jadi mistar untuk membuat pola ada 4 ya, ingat ya. Nanti Raga tanya siapa yang bisa. Ya. Kalau mau dicatat boleh. Jadi membuat pola, alat bahannya meteran, mistar, 4 macam buat di dalamnya aja ya, apa aja mistarnya, oke? Dan setelah itu ini yang paling penting nih, kapur. Itu mendandak, bukan pena, bukan pensil. Pena sama pensil itu untuk menulis. Kalau untuk membuat pola dibakar, namanya kapur. Nah, misalnya gambar bisa dihapus. Kalau pena nggak bisa dihapus dia, rusak bahannya. Oke? Jadi kapur jahit namanya ya. Kapur jahit. Sudah ditulis? Jadi sudah tanya tanda-tanda itu lagi. Nah, setelah bahan itu kita buat pola sesuai yang kita inginkan, buat baju atau gaun ya. Setelah itu kita gunting, baru kita gunting sesuai polanya menggunakan alat gunting. Gunting
jadi dokter, tidak kesampaian cuma jadi penjahit akhir. Setelah digunting bahannya, baru dijahit. Iya. Dijahit. Sebutkan 3 alat menjahit. Tunjuk tangan. Semua biru, ya, 3. Menjahit. Nih. Menggunting saya, menjahit saya, menjahit baju. Apa? Aku enggak. Kok menjahit pakai kaki? Tidak sama. Nah. Oke, betul ya. Gunting, benang, jarum, dan yang terpenting itu mesinnya saya. Masa mau jahitnya pakai mesin? Mesin jahit. Jadi menjahit itu alatnya yang pertama mesin. Menjahit. Ya, siap-siap semangat yang lain satu bagian. Jadi mesin, terus apa lagi? Benang, jarum, gunting. Ya, ada ininya. Bisa diisi nggak ini? Gunting, benang, jarum. Nah, setelah dijahit ya sampai selesai itu, kemudian ada namanya mengelem. Apa aja yang dilem di bagian pakaian? Ada yang tahu? Izin kuasa. Oh, betul, pintar. Jadi yang dilem bagian itu kerak. Jadi ini, nah kan agak keras tuh. Nah, baju itu kan celananya kan makanya dia keras. Kalau celana di bagian pinggangnya, iya kan? Mengelem. Apa aja alat untuk mengelem? Ini. Betul, setrika. Setrika. Ini contohnya untuk mengelem bahan ya, namanya kain peslin. Nih. Kalau yang ini gunakan untuk mengelem yang bagian ini tangan. Kalau yang ini namanya lem pengeras untuk mengelem bagian pinggang dan kerak. Oke? Jadi mengelem itu ada 2 jenis bahan ya, lem pengeras dan lem peslin. Catat. Nanti Bunda saja tanya nanti apa aja. Lem pengeras gunanya untuk kerak dan pinggang. Sedangkan lem peslin gunanya untuk pengeras. Untuk pinggang sama kerak. Lem peslin.
Lem pastil itu untuk bagian leher apa sih namanya tuh? Nih, tengah sama bagian depan. Bagian meja itu bagian depannya dikasih lem untuk naruh kancing. Setrika? Enggak. Kutinya nyatu. Setrika namanya kan. Hilang nanti dia. Kecuali lem pengeras kan tebal. Nah, pastel itu kalau orang mau jahit jas, baju jas kan kayak gagah itu. Kenapa pakai pastel? Kok baju jas itu ayah-ayah bapak-bapak itu kan gagah kayak ini kan. Itu gunanya lem pastel ini. Ya, ngerti ya? Nah, itu dijahit lagi. Setelah dijahit, lanjut ke namanya finishing. Apa arti finishing? Penyelesaian apa? Penyelesaian lagi. Maksudnya kan udah jadi baju, kita cek lagi apa yang kurang. Finishing itu tahap penyelesaian akhir. Penyelesaian akhir. Contohnya apa tadi? Kan tadi disebutkan ada di tangannya penyelesaian akhir. Finishing ya. Iya. Contohnya apa? Melakukan apa itu? Jangan kan tahu. Iya, ngeceknya apa?